بنعم لا تحصى ونصلي ونسلم بأزكى الصلاة والتسليم دائما أبدا على خير خلق الله كلهم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم. Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurus masjid kita, imam masjid kita, para syuyukh, orang-orang tua kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berkah mereka ini kita masih diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi aib-aib kita di dunia maupun di akhirat, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keberuntungan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membacakan hikmah yang ke-90 dari kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah di Sayyidi Ahmad ibn Ata'illah Sakandari qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua atas ilmu beliau dan ketakwaan beliau dan keberkahan beliau fid dunya wal akhirah, bagi dunia kita dan bagi akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Man 'abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubati 'anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Secara harfiah makna sederhananya, siapa yang beribadah kepada Allah, siapa yang menyembah Allah, li syai'in yarjuhu minhu, karena sesuatu yang dia harapkan dari Allah, aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubati, atau dengan ibadahnya atau apa yang dia lakukan dalam menyembah Allah itu, dalam ketaatannya itu, untuk menolakkan datangnya hukuman anhu, baginya, darinya. Fama qama bihaqqi awsafihi, berarti orang tersebut belum benar-benar menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena nak mengharap sesuatu atau nak menolak sesuatu, berarti dia belum lagi menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala syarihu, berkata pensyarah kitab ini Sayyidi Ibn Ubbad An-Nafari Ar-Randi qaddasallahu sirrah, amalul amilina li ajli husulil jazai aw firaran min uqubatil maula madkhulun ma'lulun laysa min sya'nil hadiqin al muhaqqiqin. Amalnya orang-orang yang beramal semata-mata yang menginginkan nak dapat pahala saja,
atau semata-mata nak dijauhkan daripada hukuman saja, maka amal tersebut masih kurang, masih ada ma'lulun illahnya, sebab-sebabnya. Dia beribadah karena sebab ini, karena sebab itu, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa min sya'nil hadiqin al-muhaqqiqin, bukan dari amalan orang-orang yang betul-betul cerdas dan betul-betul muhaqqiqin, tahqiq, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di orang yang beramal hanya mengharapkan sesuatu atau ingin menolakkan sesuatu, belum sampai kepada tahap yang disebut orang-orang yang betul-betul cerdas sebagai hamba Allah, yang bersungguh-sungguh sebagai hamba Allah. Masih ada maunya. Bahasa kitanya, kalau misalnya ada seorang bawahan atau anak buah, pas bosnya datang, karena nak dapat hadiah atau imbalan dari bosnya, maka pura-pura lah dia rajin bekerja, atau karena takut dipecat, cuman bukan karena dia memuliakan tuan majikannya, bukan pula karena mencintainya. Maka seperti ini orang yang beribadah karena ada maunya, bukan termasuk orang yang muhaqqiqin. Tetapi jangan langsung kita ambil kesimpulan, kalau begitu tidak boleh yuk kita nyari pahala, kalau begitu tidak boleh yuk kita takut neraka. Tidak, itu sudah dijamin Allah, dan kita pasti mau surga dan pasti takut dari neraka. Kalau meminjam istilah seorang ulama, salah satu juga budayawan kita, ada orang yang beribadah kepada Allah ini katanya dasarnya dasar berdagang. Kalau ada pahala dia kerjakan, kalau tidak ada pahala tidak mau dia, ya. Atau ada hadiahnya dia mau, kalau tak ada hadiahnya tak mau. Namun ada juga nanti amal orang-orang yang mencintai. Kalau amal-amal orang yang tingkat mencintai itu ikhlas, semata-mata untuk yang dicintainya. Kita takut neraka, kita mau surga, tetapi puncak keinginan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara omongan enak, secara omongan, tapi secara praktik dan penjiwaan Allah memberikan tingkatan-tingkatan kepada hamba-hambanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang ditingkatkannya, sehingga semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna qiyamal 'abdi bihaqqi awsafi maulahu yaqtadi alla ya'mala li ajli hazzihi min jalbi thawabin aw daf'i iqabin. Karena apa yang sesungguhnya semestinya dilakukan oleh seorang hamba untuk benar-benar menunaikan hak Tuhannya, menuntutnya untuk beramal ikhlas, bukan untuk kepentingan keinginan diwa atau pribadinya yang hanya ingin dapat pahala atau hanya ingin ditolakkan dari siksa, tetapi benar-benar adalah pengabdian yang dilakukan dengan penuh tulus ikhlas karena menginginkan cinta dari Tuhannya, menginginkan ridha dari Tuhannya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para aulia. Mereka benar-benar mengabdi kepada Allah dengan sepenuh jiwa raga mereka karena mereka menginginkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka yakin akan janji Allah. Yang beramal saleh tempatnya di surga, yang maksiat, yang durhaka kepada Allah nanti akan dihukum. Itu janji Allah, tetapi bukan itu yang menjadi dasar mereka. Yang mereka utamakan adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tasawuf dikenal tingkatan-tingkatan stasiun rohani.
Menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan stasiun rohani atau disebut dengan maqam atau jamaknya maqamat adalah al-mahabbah, cinta. Kalau seorang hamba mencintai Allah dan Allah telah mencintai hambanya, maka itulah makam yang tertinggi, makam cinta. Dan yang menempati makam ini secara sempurna adalah junjungan kita, Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di hatinya tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kebencian, tetapi di hatinya penuh dengan cinta, menginginkan semua orang diselamatkan. Semua orang akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para aulia berupaya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dengan mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah ampuni semua umat Nabi Muhammad, Allah lindungi semua umat Nabi Muhammad, Allah kasihani semua umat Nabi Muhammad, Allah beri hidayah kepada umat Nabi Muhammad semuanya, dan Allah lindungi semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Bagi kita ini untuk memotivasi kita tetap ingin syurga, tetap takut dari neraka, karena itu melekat dalam apa yang kita inginkan dari Tuhan kita. Namun kita berupaya untuk betul-betul melakukannya demi ridha Allah, demi mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tasawuf menjadi sangat penting ketika ini berkaitan dengan pembersihan hati. Karena pada dasarnya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak memandang rupa dan bentuk tubuh kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat hati kamu, memandang hati kamu. Dalam riwayat yang lain, wa a'malikum, dan amal-amal kamu. Karena itu pembersihan hati atau dalam istilah tasawuf disebut dengan tasfiyatul qalbi, tazkiyatun nafsi, adalah bahagian dalam rangka kita mendapatkan atau mengamalkan rukun ihsan, yaitu rukun dalam agama kita yang merupakan hierarki tertinggi setelah rangkaian rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. 3 serangkai yang tidak boleh dilepaskan satu dengan yang lainnya. Li'annahu 'abdun yastahiqqu 'alaihi maulahu kull syai', wala yastahiqqu huwa 'alaihi syai'ah. Li'annahu 'abdun yastahiqqu 'alaihi maulahu kull syai', wala yastahiqqu huwa 'alaihi syai'ah. Karena manusia atau seorang hamba itu adalah milik Tuhannya. Tuhannya memilikinya sepenuhnya, sedangkan dia tidak sedikit pun dapat mengatur Tuhannya. Wala yastahiqqu huwa 'alaihi syai'ah. Tuhannya memilikinya dan Tuhannya yang sepenuhnya mengaturkannya, memberikan aturan untuknya, sementara seorang hamba tak berhak sama sekali untuk mengatur Tuhannya. Wa hadha min a'lal mahabbah. Dan ketika seorang hamba hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyadari dirinya adalah hamba, ini adalah tingkat tertinggi daripada mahabbah, cinta
lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala atau kepada Allah ta'ala. Li'anna al-muhibba mujtami'al hammi bi amri mahbubihi, karena seorang pecinta seluruh perhatian dan rasanya hanya tentang kekasihnya. Ini cinta sejati. Orang yang cinta sejati, pikirannya, ingatannya tak akan lupa dengan yang dicintainya. Kalau cinta kita yang ada ini tidak ada yang sejati. Termasuk, mohon maaf, cinta kebanyakan istri kepada suaminya. Dan ini terjadi bukan hanya kepada kita manusia-manusia biasa, terjadi pada orang-orang yang dekat dengan Allah banyak sekali. Disebutkan dalam kitab dalam kitab Muhadaratul Abrar wa Musamaratul Akhyar karangan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Beliau mengungkap sedikit sekelumit kisah hidupnya, yaitu ada perkataan daripada istrinya yang mengatakan, kurang lebih maknanya, kalau kau banyak duit aku dekat, kalau kau lagi tak ada duit aku jauh. Itu ternyata istri seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam bahasa sindiran. Kalau dalam bahasa Arab mungkin bunyinya tidak seperti itu, tetapi kurang lebih begitulah sekarang. Kalau laki berduit, dekat dia, sayang dia. Tapi kalau lakinya buntu, enggak ya. Begitulah kebanyakannya ya. Karena cinta tidak sejati. Kalau cinta sejati seperti yang ada di lagu itu, walaupun tidur di atas koran senang, walaupun tidak ada makan minum senang, ada rasanya. Dan memang tidak sepantasnya antara makhluk ada cinta sejati. Yang boleh ada hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah wajib kita cinta sejati, karena Allah tidak mau diduakan. Makanya Sayyidina Ibrahim dalam riwayat kisah tentang beliau, kenapa akhirnya dia diuji oleh Allah harus mengorbankan anaknya Ismail, karena ternyata dia merindukan mendapatkan anak. Lalu setelah punya anak timbul rasa cinta yang luar biasa kepada Ismail. Maka Allah bilang, wahai kekasihku Ibrahim, kurang lebih begitulah kiasannya, tak pantas di hatimu ada yang lebih kau cintai selain aku. Maka diujilah dengan kau harus korbankan anakmu. Nah, disitulah mendapat gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Maka beliau tanpa ragu, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi dapat wahyu Allah memerintahkanku untuk mengorbankanmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Anak kita tak disanggup, tak mungkin. Yang enak-enak tak mau, apalagi yang sakit. Wahai Ismail, Allah menyuruhku menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Laksanakan ayahku tanpa takut sedikit pun, bahkan dengan suka dan girang. Ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Kau pasti akan dapati aku ini anak yang sabar. Anak kita mah disuruh dikit marah dia ada ini luar biasa. Itu nabi-nabi Allah yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Itu perkara cinta. Semestinya orang yang benar-benar mencintai Allah tak ada lagi fokus jiwa raganya itu Allah saja. Sementara yang ada nih hanyalah kamuflase. Dia bekerja, dia bergaul, dia dengan keluarga bergembira, mungkin dia makan, mungkin dia minum, mungkin dia berjalan ke pasar. Tetapi ingatannya hanya Allah, keinginannya hanya Allah. Setiap saat dia hanya ingin Allah. Dulu kita pernah sebutkan ada istilah zahiruhu bainal khalqi, zahirnya bersama makhluk, batinuhu ma'al khalqi, namun batinnya hanya bersama Allah. Ini tidak dapat sampai ke tahap yang demikian kecuali para kekasih Allah.
Namun kita mesti mengetahui dan mudah-mudahan dapat belajar sedikit demi sedikit. Kita bercita-cita dengan himmatun aliyah, dengan cita-cita yang tinggi. Mudah-mudahan kita mendapat rasa yang seperti itu dengan kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab level kita ini mungkin tak kuat, tapi kita berharap diberikan Allah kelembutan kasih sayangnya. Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani mengatakan, mengutip sebuah asar yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah jika dia menyukai, mencintai seorang hambanya, ibtalahu, maka Allah akan uji hamba tersebut, dibagi ujian. Kalau macam kita ini maunya ujian yang enak-enak, yang macam kita bilang dulu ya. Tapi aulia Allah berat. Makanya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani dalam sebuah syairnya itu ada syair, kalau ditungkal dalam haul Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibacakan, Muradi ya muradi Syekh Muhyiddin muradi. Ada satu kata-kata di situ, lau alqaitu lau wada'tu jambi ala jabalin, kalau aku letakkan lambungku ini atau bagian dadaku ini di atas gunung, niscaya gunung itu akan hancur, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Visualisasinya bukan kalau beliau baring di gunung hancur, tidak, tetapi apa yang ada di dada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kasih sayang, menginginkan umat Muhammad ini selamat semuanya, taat semuanya, dekat dengan Allah semuanya, mendapat keberkahan semuanya. Rasa itu kalau orang lain yang memikulnya, niscaya kalau ditumpahkan kepada gunung, hancur gunung itu. Itu yang ada di kalbunya beliau, yang beliau rasakan. Makanya pernah ada juga ilustrasi, seorang datang menemui Syekh Taifur Aba Yazid Al-Bustami, salah satu grand Syekh maha guru dalam tariqat Naqsyabandiyah. Ya Syekh, wahai Syekh, adzikni, rasakan kepadaku mahabbatal lati wahabahallahu laka, mahabbah yang Allah beri, adzikni al-haya, rasakan kepadaku rasa malu yang Allah berikan kepadamu, alladzi a'tahu Allahu iyyaka, rasakan juga kepadaku ya Syekh rasa malunya aulia Allah kepada Allah, rasakan juga sehingga aku tahu. Kata Syekh Taifur Aba Yazid Al-Bustami, jangan nak, kau tak sanggup nanti. Ndak Syekh, aku ndak, biar aku nak merasakan juga macam mana rasa hatinya wali Allah itu, macam mana dia mereka malu kepada Allah. Lalu berdoalah Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, lalu orang itu mulai merasakan rasa malu. Mulai merasakan rasa malu, diilustrasikan tak tahan dia memikul tajalli rasa malu yang Allah masukkan ke hati hamba tersebut. Hamba itu meleleh menjadi air, zaba, itu dengan karamat aulia. Jadi hilang orang tersebut, meleleh saking dahsyatnya rasa malu yang dia dapatkan, dan itu ada di hati para aulia Allah. Tapi para aulia Allah diberi Allah kemampuan dengan kelembutannya. Sebab kalau tidak, maka akan banyak kita mendengar di masjid ini ada yang nangis-nangis, ada yang pingsan-pingsan, ada yang akan mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang mungkin ingin segera mati jika diberikan rasa yang dirasakan kepada hati para aulia Allah. Para aulia Allah hatinya penuh, hatinya takut kepada Allah, hatinya cinta kepada Allah, hatinya rindu kepada Allah. Dikatakan bagaikan hati yang senantiasa terbakar menahan rindu,
Dan ini secara ilustrasi juga didapati pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada riwayat mengatakan siapa yang berdekat dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq akan tercium darinya al-kabidil mashwi, bau angus daging yang terbakar. Nah, itu diungkapkan saking dahsyatnya rasanya seperti itu. Namun mereka tenang. Walaupun mereka takut, mereka khusyuk, mereka tenang. Seakan-akan biasa saja. Makanya semakin aulia Allah kita lihat biasa-biasa saja. Tidak pula kalau zikir itu macam orang yang kesurupan, macam di video itu. Nah, itu kan oke lah kalau itu memang ungkapan yang jujur, boleh. Takutnya pura-pura, banyak itu ya. Kalau jujur, alhamdulillah. Namun para aulia Allah itu sebenarnya dahsyat, tapi Allah berikan kekuatan di hati mereka. Memandang makhluk, mohon maaf, sering diriwayatkan kelebihan para aulia Allah, Allah bagi di hatinya kasih sayang dan menutupi aib-aib orang. Ketika melihat kita-kita ini yang banyak, maka dia akan melihat apa yang sebenarnya kita. Diilustrasikan, dia akan melihat orang berwajah anjing, berwajah babi, berwajah kerbau, berwajah sesuai dengan nafsu dan apa yang ada keburukan dalam jiwa kita. Bahkan Sayyidina Utsman diriwayatkan tahu ketika ada orang yang telah berbuat dosa besar, ketika datang walaupun tidak cerita dia tahu, tapi dia menutupi aib mereka semua, disambut, disayangi. Tidak ada macam kita, oh orang tu tak bagus, orang tu busuk hatinya, ngapa aku nampak auranya buruk. Tak diceritakan, diam saja. Apalagi kalau membuka aib tu depan-depan orang. Macam oh bapak ini dulu pernah ini lagi muda gawe bapak ini kan, makanya bapak sakit jantung sekarang ya katanya. Membuka aib di depan orang itu bukan. Itu aulia Allah, diberikan Allah kekuatan dalam jiwa mereka. Begitu juga rasa cinta. Sayyidi Muhyiddin Ibn Arabi juga dalam kitab Muhadharatul Abrar yang saya baca, beliau mengatakan, "Lau ya'lamun nas", kalau orang tahu dan merasa, "ma fi qalbi min hubbin", rasa cinta yang ada di hatiku, "lamatal khalqu min syiddat hubbi", semuanya akan mati, tak sanggup merasakan dahsyatnya cinta yang ada di hatiku ini. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada umat muslimin semuanya. Andai aku berikan cintaku ini kepada setiap orang, lamatal khalqu, niscaya semuanya akan mati, tak tahan memikul rasa cinta tersebut. Itu dahsyat. Itu maqamul mahabbah yang disebutkan, li'anna al-muhib mujtami'ul hammi bi amri mahbubihi la murada lahu illa ma arada. Tidak ada yang diinginkan selainkan yang diinginkan oleh kekasihnya. Yang dia inginkan adalah yang diinginkan Allah. Makanya Nabi SAW, apa yang diinginkan Allah itu yang paling beliau bela. Tapi kalau yang untuk kepentingan sendiri, Nabi kalau disakiti pribadi tidak marah. Tapi kalau yang disakiti atau yang dilecehkan itu terkait kebesaran Allah, maka beliau murka. Tapi kalau untuk nyakiti diri dia, tidak marah beliau. Dikatai gila, dikatai tukang sihir, dikatai tidak waras. Bahkan beliau berdoa, ya Allah tunjukilah mereka belum tahu lagi kebenaran. Ini yang diinginkan, kita dapat sedikit mengikuti akhlak Rasulullah melalui ilmu tasawuf. Karena hakikat tasawuf ini maknanya adalah at-tasawuf wal akhlak. Tasawuf itu adalah akhlak. Karena itu para guru hanya memberikan latihan-latihan yang sifatnya fisik,
itu sebenarnya mengarahkan, menghaluskan rasa. Diberi zikir, disuruh mengamalkan tahajud, disuruh baca Quran, disuruh ini. Itu awalnya kesannya menyuruh kita berbanyak-banyak pahala. Padahal mereka sedang ingin mengasah hati kita. Oh, bisakah pada akhirnya hati kita itu menjadi bersih, menjadi hanya untuk Allah, menjadi karena Allah. Dan pada gilirannya nanti segala amal ibadahnya itu dia tidak akan menghitung-hitungnya lagi. Dia akan melakukannya hanya penuh keikhlasan, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Adapun hitungan yang dilakukan hanya ingin menambah kapasitas dan intensitasnya. Dalam tarekat Naqsyabandiyah ada istilah disebut dengan al-wuquful adadi. Boleh dihitung untuk ditingkatkan, bukan untuk riya, bukan untuk takabur. Yang ada ini kalau ngitung-ngitung amal timbul riya, timbul takabur. Kalau kemungkinan besar timbul riya, timbul takabur, jangan dihitung-hitung. Tapi kalau kita menghitung untuk menaikkan tingkatnya, tidak apa-apa. Oh, hari ini aku baru bisa segini, besok aku akan begini, itu boleh. Jadi dalam rangka kita menghaluskan zauk, rasa, akhlak. Karena penilaian akhlak ini luar biasa, dan para aulia Allah sangat takut jika ada penilaian buruk dari Allah kepada kita. Makanya nanti akan ada satu bab bagaimana potensi hati kita itu yang paling wajib kita utamakan. Seiring fisik kita hiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih betapa banyak orang-orang yang menyibukkan walaupun zahirnya ibadah, tapi mulutnya, hatinya, rasanya bukan bersama Allah, tapi masih sibuk mengurusi keburukan-keburukan makhluk. Karena itu melalui ilmu tasawuf kita pelan-pelan diasah, dibanyakkan zikir, dibanyakkan kesibukan hanya untuk Allah, sehingga tidak sempat lagi yang macam-macam tuh, mikirkan orang, yang buruk-buruk orang tak sempat lagi. Yang kita pikirkan hanya memikirkan keburukan-keburukan diri kita agar kita perbaiki. Jadi salah satu hikmah mempelajari tasawuf adalah mengetahui keburukan-keburukan nafsu kita, lalu berusaha memperbaikinya. Itu. Jadi seorang yang mencintai Allah selalu akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh Tuhannya, bukan yang dia inginkan. Dia mengerjakan sholat karena Allah yang memerintahkannya, yang menginginkannya, bukan karena dia berharap, ya Allah dengan sholatku ini masukkanlah aku ke dalam syurga. Walaupun itu tetap bukan berarti kita tidak mau, tetapi bukan itu yang menjadi segala-galanya. Yang menjadi segala-galanya, Sayyidi Habib Umar dalam sebuah ceramahnya di YouTube bisa kita lihat, dia mengatakan hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, la ghairah, tidak yang lainnya. Dan kita berdoa kepada Allah apapun aktivitas kita, walaupun zahirnya dunia, zahirnya kita nyari duit, banyak-banyak nyari duit misalnya, tapi mudah-mudahan batinnya akhirat, mudah-mudahan tujuannya untuk ibadah, tujuannya untuk syukur, tujuannya untuk dimanfaatkan ke jalan yang diridhai Allah. Ibadah kita semata-mata untuk ridha Allah. Tetap kita menginginkan diberikan pahala, dijauhkan daripada neraka, namun keinginan tertinggi kita adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kelembutan dan kasih sayangnya kepada kita dalam setiap gerak-gerik kita, napas kita, pikiran kita, suara hati kita. Semoga selalu dikasihani oleh Allah, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang diridhainya. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqi ultub bina,
يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Semoga Allah membalaskan yang terbaik untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang pantas beliau menerimanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya rabbana ya Allah إلهي يا ذا العز والجبروت والملك الملكوت نسألك فقرنا إليك أن تخلينا عن صفات المهلكات وتحلينا بصفات المنجيات حتى نكون عبادا مرضيين ونسألك يا معز أن تعزنا بعزتك حتى نكون عبادا عزا عندك وعند خلقك ونسألك يا غني مغني أن تغنى بغناك حتى نكون عبادا أغنياء عمن سواك وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.